Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Fleksibel ya kalian dalam daring ini, tapi tolong untuk sesegera mungkin dalam mengumpulkan tugas jadi tidak ketinggalan gitu ya. Ini dalam masa daring ini Bapak Ibu guru itu sudah membuat materi tugas itu segampang mungkin, semudah mungkin. Sudah diberi waktu yang panjang. Itu sudah diberi kemudahan. Jangan kalian sia-siakan dengan tidak mengerjakan. Wah, itu kalian eman-eman. Jadi kerjakan sesegera mungkin. Kalau yang rajin, disiplin pasti nilainya bagus ya. Yang enggak, wah rugi karena sudah dibikin mudah kok masih dipersulit sama diri sendiri, kan eman-eman sayang. Masih dengan pembahasan buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 bab 2 teks narasi menyajikan cerita fantasi. Pertemuan 13 masih daring dengan saya Bu Sanggita. Oke, pertemuan kali ini berisi tentang tugas ya. Jadi nanti kalian membuat cerita fantasi. Tugas membuat cerita fantasi. Nah, semuanya satu kelas 7E itu hanya satu tema, yaitu bertemu makhluk aneh. Temanya bertemu makhluk aneh. Nah, nanti kalian terserah mau makhluk apa aneh itu. Kalian silakan berimajinasi sendiri. Makhluk aneh itu seperti apa, bisa kalian bayangkan, bisa kalian orek-orek sendiri di buku. Kalian membayangkan, ditulis di buku, buat orek-orekannya dulu. Dan yang pasti harus sesuai struktur ya, struktur cerita fantasi, yaitu yang pertama orientasi, pengenalan ya, pengenalan tokoh, latar. Kemudian bagian selanjutnya adalah komplikasi, masalah mulai muncul. Dan yang terakhir adalah bagian resolusi. Jadi ada penyelesaian masalahnya, ada amanatnya, pasti harus ada amanatnya gitu. Jadi harus ada 3 struktur itu ya, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Dan juga dalam unsur intrinsiknya, unsur intrinsik itu unsur yang membangun, yang ada di cerita itu ada ini, ada 6. Yang pertama latar, harus ada latarnya. Latarnya itu boleh tempat, waktu, suasana. Latar tempat itu misalnya sekolah, rumah, di langit, di bumi, di planet. Kalau latar waktu itu bisa saat itu, ketika, tahun ini, tahun lalu. Kalau yang latar suasana misalnya malam yang hening ini, yang sepi, ada kesedihan yang tercipta. Nah, ini adalah latar suasana. Kemudian tokoh dan penokohan, harus ada tokoh tuh yang berperan. Nah, dan sifatnya, penokohan itu sifatnya, watak. Kalian harus ada tokoh-tokohnya itu, nanti kalian juga harus tahu sifatnya, yang tokoh kalian buat itu sifatnya seperti apa. Kalian rancang dulu. Tokoh Painem sifatnya ramah, tokoh Paijo jahat. Kemudian ada tokoh Elizabeth, sifatnya mengadu domba. Nah, mengadu domba itu saling apa ya, berselisih paham. Alur atau plot alur ini adalah maju atau mundur. Kalau kamu bercerita seperti biasa, berakhir seperti biasa, itu berarti alurnya maju. Tapi kalau kalian bercerita mengenang masa lalu, misalnya dia menemukan mesin waktu kemudian terlempar di 30 tahun yang lalu, nah itu berarti masuknya alur mundur.
Kemudian konflik itu masalah, harus ada masalahnya. Nah, masuk di bagian struktur komplikasi ya. Di situ ada konfliknya, ada masalahnya. Masalahnya apa? Misalnya makhluk aneh ini ingin pulang ke rumahnya, ingin pulang ke asalnya, atau makhluk aneh ini membuat masalah. Nah, terserah kalian. Tema dasar cerita. Nah, dasar ceritanya ini ya. Kalian bertemu makhluk aneh. Nah, bisa kalian suatu pagi saya amanat, harus ada amanatnya. Cerita itu harus ada amanatnya. Harus ada pesan yang ingin kamu sampaikan ke pembaca. Harus ada. Besok penilaiannya saya baca, saya nilai, itu harus ada unsur ini. Nanti ada latar, saya centang. Nggak ada amanat saya main. Jadi nanti tiap poin ini ada nilainya. Misalnya poinnya 25 atau 30 gitu ya, atau 10. Nah, nih. Kemudian setelah selesai membuat, kamu orek-orekan dulu tuh, kamu baca lagi, sudah nyambung belum ceritanya. Kalau sudah nyambung ceritanya, kamu salin di buku bahasa Indonesia. Kamu tulis dengan rapi, yang pastinya bisa saya baca. Kalau nggak bisa saya baca, tentu udah nggak saya nilai kan, mau baca aja susah kok. Makanya tulisannya yang jelas. Kerjakan sendiri, nggak usah nurun punya temen. Kerjakan sendiri, itu nanti kelihatan ya bahasamu itu. Kalau kamu nyontoh di internet atau nyontoh buku, nyontoh temen, itu kelihatan bahasanya. Oh, kok ini sama ya, tadi saya baca di punya ini kok sama bahasanya. Oh, nurun. Itu otomatis mengurangi nilai. Jadi setelah kamu salin di buku bahasa Indonesia dengan rapi, pojok atas kamu beri nama sama kelas, kamu foto, kemudian kamu kirim ke WA pribadi saya ya. Selamat mengerjakan, semangat. Mulailah berimajinasi, bertemu makhluk aneh. Semangat. Sumber kali ini adalah buku paket bahasa Indonesia kelas 7 dan internet. Jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.